Selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah tengah minggu malam hari ini. Malam hari ini diambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang pada malam hari ini. Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Tolong Tuhan suka akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan jemaat yang mendengarkan melalui di rumah mereka masing-masing. Tolong Tuhan Yesus kau campur tangan Tuhan, memberkatinya Tuhan. Setiap kata, kalimat, alur pembicaraan hamba-Mu, terus Tuhan akan memberkati menjadi berkat bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui online pada malam hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kami mohon Pak Yanto untuk membacakan firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, terima kasih. Dari bacaan firman Tuhan ini saya beri tema yaitu strong foundation, yaitu dasar yang kuat. Mengapa saya katakan dasar yang kuat? Karena melalui pengalaman hidup daripada Nabi Habakuk itu, dia berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, tapi seakan-akan tidak ada hasil, tidak ada untung, tidak ada harapan. Saudara bisa melihat di dalam ayat 17 itu, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun dan sebagainya. Istilahnya tanaman-tanaman itu tidak ada hasil, tidak ada harapan. Tetapi Nabi Habakuk tetap dia bisa bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ini luar biasa dalam hidupnya. Nah, apa yang menjadikan dasar kuat Habakuk masih mau bersorak-sorak di hadapan Tuhan? Ada 3 dasar yang perlu kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, hubungan Habakuk dengan Tuhan tidak didasari dengan materi. Ya, sekali lagi, hubungannya Habakuk dengan Tuhan tidak didasari dengan materi. Karena apa tidak dihubungi dengan materi? Karena dia melihat bahwa mengikut Tuhan itu tidak harus apapun yang diharapkan, apapun yang didoakan, apapun yang dimaunya Tuhan menjawab. Tapi rupanya realita hidup, perjalanan hidup Nabi Habakuk tidak seperti itu. Dia mengalami suatu kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan. Di ayat 17 dikatakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu-lembu sapi dalam kandang. Sekalipun itu semuanya tidak menghasilkan harapan, tidak menghasilkan buah, tapi ayat 18 dikatakan bahwa Habakuk ini aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ini luar biasa. Maka dari itu, kalau saudara memiliki dasar yang kuat dengan Tuhan, mengikut Tuhan, pertama hubungan saudara dengan Tuhan jangan didasarkan dengan materi. Kalau diberkati, kalau doanya dijawab, semangatnya bukan main. Tetapi kalau tidak, dia kecewa bahkan jauh dari Tuhan, itu yang tidak benar. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita boleh belajar daripada Habakuk ini, memberikan suatu motivasi, memberikan suatu inspirasi bagi kita bahwa mengikut Tuhan itu tidak terus muncul dalam hidupnya, terus enak dalam hidupnya, tidak. Tetapi semuanya itu diproses di dalam Tuhan. Sehingga pemprosesan itulah yang menyakitkan bagi kita. Ada istilah apa? Carilah madu dalam empedu, ya. Carilah madu dalam empedu, itu proses yang tidak gampang mencari madu dalam empedu itu. Tetapi bisa menemukan madu dalam empedu itu, itulah yang perlu merupakan suatu kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah,
hubungannya Habakuk tidak dibangun dengan materi, hubungan yang benar dasarkan kebenaran, ya. Hubungan yang benar didasarkan dengan kebenaran. Di pasal 2, Habakuk pasal 2 ayat yang keempat dikatakan begini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak harus lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah ini, jadi orang yang hidup benar dalam Tuhan itu diimbangi dengan keyakinannya, diimbangi dengan kepercayaannya di dalam kehidupannya. Habakuk seperti itu, itulah dasar Habakuk yang luar biasa, memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan karena dia tidak hanya dihubungkan dengan materi. Hubungan yang benar dasarnya yaitu kasih. Habakuk memiliki kasih yang luar biasa karena sudah terbukti dalam keadaan yang sulit dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Hubungan Habakuk tidak didasarkan oleh materi karena kebenaran, oleh kasih, dan yaitu berkarakter rohani. Di samping dia memiliki kasih pada Tuhan yang luar biasa, tetapi dia memiliki karakter rohani yang luar biasa. Sehingga dia mengalami suatu kehidupan seakan-akan tidak mengalami satu kekecewaan bersama dengan Tuhan, tetapi justru semangat bersorak-sorai. Kata bersorak-sorai itu menunjukkan semangatnya hidupnya bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama, bahwa hubungan Habakuk memiliki dasar yang kuat karena tidak didasari oleh materi. Hal yang kedua, dasar yang kuat mampu melihat kehidupan sebagai berkat, ya. Bahwa hidup ini adalah berkat. Hidup ini adalah kepercayaan Tuhan. Kita lihat ayat 18 dikatakan begini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku ini. Jadi dasarnya melihat hati kehidupannya yaitu sebagai berkat. Kalau saudara hidup di masa-masa seperti ini, terus saudara memandang hidup ini sebagai apa? Sebagai kutukan atau sebagai malapetaka atau sebagai satu kehidupan yang tidak menyenangkan dalam hidup saudara? Bukan, tetapi ini merupakan satu berkat di mana kita, saudara dan saya bisa melihat fase kehidupan yang seperti ini. Mengalami yaitu kehidupan yang seperti ini. Belum lama ini saya cerita-cerita kepada keluarga saya, khususnya anak-anak. Ya, kita ini orang yang paling beruntung. Terus anak saya tanya, kenapa Bapak mengatakan orang yang beruntung? Iya ya. Kenapa? Karena kalian dengan saya masih bisa melihat, merasakan bagaimana ada virus yang seperti ini menakutkan. Coba mamamu kalau masih hidup lihat seperti ini, makin ngeri, dia ketakutan, kekhawatiran seperti apa. Tetapi karena Tuhan sudah mengambil dari situ sehingga dia tidak bisa melihat keadaan yang seperti ini, susahnya kehidupan. Tetapi kalian dengan saya bisa melihat keadaan yang seperti ini adalah merupakan berkat dari Tuhan, sehingga bisa melihat situasi yang sulit dunia yang seperti ini, sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi orang yang benar-benar rohani atau kondisi gimana orang-orang yang hanya hidupnya kalau diberkati Tuhan senang, kalau tidak ngumpat dan ngeluh. Nah inilah yang perlu kita sikapi bersama-sama, bahwa kita belajar yang kedua, Habakuk hidupnya didasarkan karena berkat Tuhan. Kalau yang pertama tadi hidupnya tidak didasari oleh materi, dia merasakan hidup itu adalah merupakan berkat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah ayat 19. Ayat 19 dari Habakuk pasal 3. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat hatiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, apa makna rohani yang ditulis oleh Nabi Habakuk ini? Yaitu bahwa Allah merupakan kekayaan hidup, ya. Allah merupakan kekayaan hidup. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ini merupakan suatu apa? Bahwa Habakuk menyebut bahwa Allah yang disembah, Allah yang diyakini, Allah yang dipercayakan itu merupakan kekayaan hidupnya. Maka dari itu, kalau saudara masih diberi kesempatan sampai detik ini, mari kita melihat bahwa
Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus merupakan satu kekayaan di dalam hidup kita. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita harus mampu melihat Allah dengan benar. Jadi kalau kita bisa melihat Allah dengan benar, Nabi Habakuk bisa melihat Allah dengan benar. Karena apa? Karena hidupnya tidak didasari oleh materi. Sehingga Tuhan memberkati atau tidak, dia tidak ada kekecewaan. Dia hanya apa? Bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dan dia mampu memandang suara Allah dengan benar. Ya, banyak akhir-akhir ini banyak orang mengatakan, wah suara Tuhan, tapi belum tentu itu kebenaran dari suara Tuhan. Sehingga mungkin suara dari kedagingan kita sendiri atau suara dari iblis, tetapi kita harus mampu memandang, yaitu menerima suara Tuhan. Bagaimana mengetahui suara Tuhan? Saudara harus bisa dievaluasi melalui firman yang ada di dalam Alkitab itu sesuai dengan kebenaran firman yang sudah ditulis di Alkitab atau tidak. Kalau itu menyimpang dari Alkitab, ya itu bukan suara Tuhan. Tetapi kalau itu sama apa yang ditulis dari Kejadian sampai Wahyu, itulah cara mendeteksi suara Tuhan atau tidak. Itu pasti suara Tuhan. Dan yang lainnya mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Nah, dalam suasana seperti ini, apakah saudara mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidup? Nah, saya secara pribadi merasakan bagaimana Allah hadir dalam hidup saya secara hamba Tuhan. Saya merasakan hal itu. Saya masih punya tanggungan keluarga sehingga Allah hadir melalui keluarga meskipun melalui dalam gereja ini, terus memberikan suatu kehidupan dalam keperluan kami, tapi itu merupakan tanda bahwa Allah hadir dalam kehidupan saya, mencukupkan bagaimana cara Tuhan memberikan dengan caranya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Kadang-kadang nggak habis pikir. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kiriman, ya namanya, saya ngomong saja, kiriman melalui Pak Yanto. Saya ditelepon, Pak, keluar Pak, di gang Pak, ada kiriman paket ini. Terus saya apa lagi Pak Yanto ini? Betul. Terus anak saya suruh keluar pagar, dikirim paket. Nah, anak saya merasa senang, gembira mendapat paket itu. Apa? Setelah dibuka, waduh, rasanya saya terharu. Karena apa? Karena yang mengirim itu adalah rumahnya jauh daripada gereja, dan dia secara ekonomi juga ya boleh dikatakan ya bersyukurlah Tuhan mencukupkan dia. Tetapi satu segi ada Tuhan menggerakkan orang-orang yang seperti inilah yang menjadikan suatu apa? Saya merasakan kehadiran Allah dalam hidup saya, sehingga ada orang yang memperhatikan meskipun perhatiannya itu bentuk barang maupun apa dan lainnya, sehingga kita mengalami suatu kehidupan yang luar biasa. Demikian juga dalam Habakuk ini. Habakuk mampu merasakan kehadiran Allah meskipun di ladangnya tanaman-tanamannya tidak berbunga, tidak berbuah, bahkan ternak-ternaknya sudah kabur dari kandang, bahkan tidak ada yang menghasilkan, tapi dia tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Kenapa? Karena semuanya itu dia merasakan kehadiran Tuhan, memberikan satu kekuatan yang baru di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Nah, malam hari ini ada 3 kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama dari kitab Habakuk ini adalah pasal 3 ayat 17 sampai 19 itu ada 3 hal. Yang pertama, hubungan Habakuk didasarkan bukan karena materi, hubungan Habakuk didasarkan karena hidup itu merupakan satu berkat Tuhan atau kepercayaan Tuhan. Dan yang ketiga, mampu merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupannya selama dia mengalami satu kehidupan yang paceklik, kehidupan yang kritis, tetapi dia masih mampu merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Inilah yang menjadikan satu kenyataan dalam kehidupan kita. Malam hari ini boleh kita belajar 3 hal kebenaran firman Tuhan pada malam. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan pada malam hari ini, kami bersyukur dan terima kasih kalau Engkau telah memberkati melalui firman Tuhan pengalaman Nabi Habakuk yang mengalami satu kehidupan boleh dikatakan masalah sengsara atau susah, tetapi Habakuk tetap dia memiliki suatu hati yang bersama dengan Tuhan, sehingga memiliki dasar yang kuat bersorak-sorai pada di dalam Tuhan. Karena hubungannya dengan Tuhan, Habakuk tidak didasari dengan materi, dan Habakuk memiliki satu kehidupan bahwa hidup itu merupakan berkat Tuhan.
Dan Habakuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman pada malam hari ini berkati jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, baik rumah tangga mereka, anak cucu mereka. Tolong Tuhan cukupkan dan jauhkan daripada virus yang menakutkan saat ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, Kau akan memberkatinya keluarga ini ke tangan kuasa Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap minggunya ambil bagian di dalam rekaman ini, khususnya Pak Dani dengan Pak Yanto. Tolong Tuhan Yesus, Kau berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami ingin mengakhiri ibadah. Tuhan Yesus akan memberkati kami. Kami ingin mohon berkat-Mu Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih.